Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hikmah Ramadan yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita senantiasa bersyukur bahwa kita masih berada di bulan suci Ramadan dan diberikan keimanan untuk melaksanakan ibadah di bulan yang suci ini. Bulan ini adalah bulan pendidikan yang tentu saja pendidikan di bulan Ramadan memiliki konsep yang sangat istimewa, yang jauh berbeda dengan paradigma pendidikan yang diciptakan oleh manusia. Kita cermati dulu seperti apa paradigma pendidikan manusia. Tentu ada tujuan pendidikan. Tujuan ini sudah digambarkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu kemudian untuk mewujudkan tujuan itu disusunlah berbagai macam perangkat peraturan dan termasuk diantaranya adalah kurikulum dan juga alat evaluasi. Saya fokus pada sistem evaluasinya dan tujuannya. Kalau dalam pendidikan diciptakan oleh manusia, evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan apa yang telah dilakukan oleh peserta didik sebelumnya. Dan ini untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya peserta didik. Yang berikutnya, sistem evaluasi yang dibuat itu standarnya dibuat oleh para pendidik, lalu kemudian dilakoni oleh peserta didik dan diumumkan nilai itu sebagai tingkat capaian pembelajaran yang diraih oleh peserta didik. Dan tentu saja ini terkadang subjektif dan juga sifatnya hanya mengukur kondisi saat itu. Sistem penilaian ini juga tidak terakumulasi. Tentu saja kalau kita memperoleh nilai tertinggi di tingkat SD, nilai ini tidak bisa kita gunakan di tingkat SMP. Sehebat apapun kita di SMP, itu tidak diperhitungkan ketika kita telah belajar di tingkatan yang lebih tinggi. Dan juga terkait dengan sistem penilaian terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di pendidikan diciptakan oleh manusia. Di mana kesalahan itu dicatat dan itu tidak hilang dalam catatan. Itu adalah paradigma sistem pendidikan yang dianut oleh manusia saat ini. Nah, sangat berbeda dengan pendidikan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bulan suci Ramadan. Tentu ada tujuannya, ya. Kalau kita simak bahwa tujuan dari pendidikan di bulan suci Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semua menjadi orang-orang yang memiliki derajat takwa. Tujuan ini itu diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa perangkat yang telah ditentukan sebelumnya dengan sistem penilaian tanda kutip yang sangat objektif. Mari kita lihat penilaian yang dilakukan selama bulan suci Ramadan itu oleh dua kelompok. Yang pertama diri sendiri. Kitalah yang tahu apa yang kita lakukan. Kita menyadari betul pahala dan dosa kita ini sebesar apa. Sehingga penilaian betul-betul sangat objektif. Hati kita tidak akan pernah bisa mendustai apa yang telah kita lakukan setiap saat. Nah, penilaian kita ini itu ditambahkan dengan kelompok kedua, yaitu catatan amal perbuatan kita oleh malaikat. Bahkan
yang diniatkan pun itu bisa diketahui dan tercatat oleh malaikat. Ini tentu jauh dari sistem penilaian yang dibuat oleh pendidikan oleh manusia. Oleh karena itu, sistem penilaian yang kita sebut sebagai pahala dan dosa selama bulan suci Ramadan ini sangat objektif dan dilakukan oleh kita sendiri dan oleh malaikat. Yang kedua, substansi dari penilaian itu bukan sekedar menentukan kita lulus tidak lulus, tapi memberi kita derajat yang berlaku di dunia dan juga nanti di akhirat. Nilai yang diperoleh pada Ramadan di tahun lalu itu diakumulasi sampai dengan di akhir kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan berikutnya. Tentu berbeda dengan penilaian yang dilakukan oleh sistem pendidikan kita, di mana ketika kita sudah tamat di SD, nilai yang ada di sana itu tidak lagi menjadi bahan pertimbangan di saat kita memasuki jenjang pendidikan S2 ataupun S3. Ya. Keistimewaan lain sistem pendidikan di dalam bulan suci Ramadan ini adalah terkait dengan kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Kalau di pendidikan kita seringkali sakit, izin alpa itu tercatat di dalam raport dan itu tidak dihapus sepanjang sejarah pendidikan kita. Berbeda dengan pendidikan di bulan Ramadan. Apapun kesalahan kita di masa lalu ketika kita telah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, tentu saja dengan iman dan ikhlas, maka semua kesalahan di masa lalu itu akan dihapuskan. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tidak ada lagi dosa yang dicatat, di-delete di dalam file malaikat pencatat dosa apabila kita melaksanakan ibadah di 1 bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Para pemirsa yang berbahagia, selain itu juga adalah bahwa konsep yang diberikan dalam pendidikan Ramadan ini hasilnya bukan hanya sekedar berlaku di dunia, tetapi juga nanti menjadi bekal dalam kehidupan kita di akhirat. Selanjutnya kita akan menyaksikan hikmah Ramadan pada segmen berikutnya.